semua inti ibadah untuk meningkatkan zikir kepada Allah. Tujuan ibadah salat untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah puasa untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah doa untuk zikir kepada Allah. Tujuan ibadah haji untuk zikir kepada Allah. Hari Jumaat untuk zikir kepada Allah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, setiap melepaskan ibadah yang agung dan mulia, Allah mengingatkan jangan melepaskan zikir kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang beriman, kalau mendengar panggilan hari Jumat, segeralah untuk menerima, menijabah panggilan Allah dan berlarilah. Fas'au, bukan berjalan pelan-pelan. Fas'au, berjalan cepat untuk menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, kepada zikrullah. Fas'au ila zikrillah wa dharul bai', tinggalkan segala sesuatu yang menjauhi kita, yang menggoda kita, yang mengganggu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bai', jual beli, termasuk sesuatu yang halal, tapi untuk hari Jumat, apalagi mendekati salat Jumat, Allah memerintahkan tinggalkan yang halal untuk berzikir kepada Allah. Kalau jual beli aja halal, Allah perintahkan kita tinggalkan. Gimana sesuatu yang haram? Gimana sesuatu yang mubah? Gimana sesuatu yang makruh? Berarti jauh lebih wajib untuk kita tinggalkan. Untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu justru jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Terus tugas kami apa ya Allah habis salat? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau sudah melepaskan salat Jumat, bergeraklah di bumi, mencari nafkah, lanjutlah kerjaanmu, jual beli, bersilaturrahim, mencari nafkah dan rezeki untuk keluarga. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bai', dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Lepas Jumat, bergerak di bumi, mencari nafkah dan rezeki, tapi jangan lupa sebanyak-banyaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau memang kalian ingin dan mengharapkan beruntung dunia akhirat. Berarti subhanallah termasuk ketika kita beribadah haji. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai melaksanakan manasik haji, berzikirlah kepada Allah. Terus selama kita berhaji ngapain? Selama kita berhaji ngapain? Berzikir tidak? Berzikir. Talbiyah zikir, tahlil zikir, masuk masjid dan menyebutkan doa masuk masjid itu termasuk zikir. Sepanjang kita tawaf itu termasuk zikir. Sepanjang kita sa'i di antaranya juga zikir. Kita berdiri di badan Arafah dan berdoa dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik ucapan dan doa yang aku panjatkan dan para nabi-nabi yang sebelumku adalah di hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita perhatikan langkah-langkah ibadah haji, mulai dari kita berihram sampai melaksanakan manasik, semua isinya zikir. Tapi walaupun isinya zikir, selepas kita beribadah haji, Allah masih ingatkan kita. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Saking pentingnya zikir. Di surah Al-Ankabut surah 29, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, watlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Salat itu menjaga kita dari fahsya dan munkar, dan wa la dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah lebih besar daripada salat sendiri. Menurut Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, wala zikrullahi akbar, salat itu isi zikir di dalam salat lebih mulia daripada salat sendiri. Dan inti daripada salat memang tujuannya zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana di surat Taha, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan betapa luar biasa kemuliaan dan pentingnya zikir untuk kita semua. An Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Sebagaimana di hadis yang dibawakan Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, amalan-amalan dan perintah-perintah dalam agama cukup banyak bagi saya. Nampaknya itu orang tua. Aku sudah merasa tidak mampu menguasai dan mengamalkan segalanya. Tolong ya Rasulullah, berikan kepada aku amalan yang aku bisa istiqomah dan aku megang tidak melepaskannya. Apa Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min zikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagia seorang yang mampu di setiap waktu dan setiap saat lidahnya tidak pernah berhenti karena dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan satu kisah Sayyidina Abu Bakar, saking banyaknya zikir lidahnya tidak bisa diam. Saking banyaknya zikir lidahnya tidak bisa didiamkan. Sampai disebutkan dari kisah, saya masih menggali dan mencari tahu apakah itu riwayat benar atau tidak. Tapi benar atau tidak benar itu cuma kisah, bukan sesuatu yang bisa membentuk ibadah atau sesuatu yang membentuk amalan. Itu sebuah kisah. Jadi kisah beda sama hukum. Harus dibedakan. Kisah beda sama hukum. Ada kisah yang bisa kita ambil pelajaran, bisa diterima, bisa ditolak. Tapi kalau yang bentuk amalan atau hukum fikih, harus kita mengetahui apakah hadis itu benar atau tidak. Karena nanti kita akan mementukan sesuatu amalan atau sebuah hukum fikih yang kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Jangan sampai kita salahkan atau menyampaikan salah hukum fikih, tapi ternyata hadis yang kita bawa palsu atau daif. Disebutkan Sayyidina Abu Bakar saking banyaknya zikir, kalau dia mau diamkan lidahnya, dia simpan batu biar lidahnya diam. Saking banyaknya zikir radhiyallahu anhu. Dan banyak sahabat dikenal sebagai ahli zikir. Cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ahlu zikri. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik manusia, tapi tidak pernah melepaskan lidahnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah, basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Imam Malik di dalam Muwatta'nya, Al-Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Hadis sahih dan cukup indah. Bahkan menurut saya hadis yang terindah untuk mengingatkan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم خير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Apakah kalian ingin tahu apa amalan yang terbaik? Wa azkaha 'inda malikukum, amalan yang paling suci. Wa arfa'iha li darajatikum, amalan yang tertinggi derajatnya. Cuba sebutan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW sebelum menyampaikan amalan ini, Rasulullah SAW mancing sahabatnya dengan bertanyaan. Apakah kalian mau tahu amalan yang terbaik, amalan yang tersuci, amalan yang termulia, amalan yang tertinggi derajatnya? Oh, siapa yang tidak mau? Bahkan lebih baik daripada sedekah dan zakat, lebih baik daripada kita keluarkan emas kita dan perak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tambah kaget sahabat. Lebih baik daripada menghadapi musuh di waktu perang, dia membunuh kita atau kita membunuh mereka.
berarti lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Sahabat langsung bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Dan ini salah satu cara kita berdakwah. Sebelum menyampaikan sesuatu, kita mancing dengan bertanyaan. Itu cara Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Supaya apa? Orang penasaran, orang ingin tahu. Bala ya Rasulullah. Kata bala, bukan hanya kami mau dengan pasti dan yakin. Penasaran kami ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah jawabannya? Apa itu amalannya yang begitu luar biasa? Yang terbaik amalan, yang tersuci amalan, yang paling tinggi darajatnya, yang termulia di sisi Allah, yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada jihad fi sabilillah, sampai kita terancam akan dibunuh atau kita membunuh musuh. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab cuma satu kata atau singkat kata, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. Selepas kita salat, melaksanakan zikir. Padahal salat itu ibadah. Tapi coba ketika kita salam, apa yang kita ucapkan habis salam? Astaghfirullah. Memang kita lagi lakukan dosa? Kita lagi dosa? Atau lagi ibadah? Kenapa kita menutupi atau diawali dengan istighfar habis salam? Supaya kita mendapatkan pelajaran. Istighfar bukan hanya untuk dosa maksiat. Orang berfikir disuruh istighfar, iman dosa saya apa? Iman salah saya apa? Istighfar itu termasuk juga untuk beribadah. Ketika kita selesaikan menjalankan sebuah ibadah, kenapa kita tutupi dengan istighfar? Karena kita tidak tahu bagaimana kesempurnaan ibadah kita. Kekurangan ikhlas, kekurangan khusyuk, kekurangan atau tercampur dengan riya, atau tercampur dengan hal-hal yang kita tidak inginkan dan harapkan, makanya kita ucapkan astaghfirullah. Ya Allah, kalau ada kekurangan dalam ibadah kami, mohon diampuni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Betapa indahnya beribadah dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat kita berzikir, habis salat kita berzikir. Karena zikir ini di setiap waktu dan setiap saat ini menunjukkan kepada kita betapa menyiapkan diri dan menyucikan hati kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, beda enggak seorang mulai dari wudu dia telah merasakan akan menghadap Allah. Mulai dari wudu, bukan mulai dari salat. Dia dari waktu wudu dia sudah merasa menghadap Allah, bukan menghadap sesuatu manusia atau seorang yang mulia. Tidak, kita akan menghadap Allah. Mulai dari wudu mengucapkan bismillah, diawali dengan zikir. Habis selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau tidak hafal yang panjang, boleh dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup. Kalau hafal lebih lanjut, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau di riwayat lain, habis selepas wudu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bukan hanya doa kafarat majlis, bahkan dianjurkan dibacakan doa ini selepas kita baca Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan bagaimana kalau kita baca Al-Quran, selepas selesai bacaan Al-Quran, bismillah, kita tutup Al-Quran, kita boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tujuannya apa? Kita memohon ampun seandainya ada keliru kesalahan dalam membaca Al-Quran, sengaja maupun tidak sengaja, mudah-mudahan termasuk yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kalau kita perhatikan zikir di setiap beribadah, di awal zikir, di tengahnya zikir, di akhiri zikir. Dimanapun kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis saya sangat kagumi hadis ini. Hadis riwayat. Setiap saya baca, saya merasakan betapa mulianya sahabat tersebut. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan
ketika aku bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli alaihi. Rasulullah SAW memegang tanganku. Allahumma salli alaihi. Cuba lihat cara Rasulullah SAW berdakwah. Allahumma salli alaihi. Cara Rasulullah SAW ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan sangat mulia. Cara Nabi Muhammad SAW menarik perhatian. Cara Nabi Muhammad SAW membuka hati seorang. Pertama, memegang tangannya dan dimasukin jarinya. Seperti ini. Kira-kira kalau ada seorang yang kita sayangi atau kita kagumi, termasuk suami istri, betapa rasanya harmonis, nikmat, cinta dengan kita menyentuhkan tangan dua-duanya bersalaman dan memeluk tangannya bersama-sama, tidak melepaskan di sepanjang perjalanan. Apalagi yang memegang tangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Memegang tangan Muaz bin Jabal, dan lebih daripada itu Rasul mengucapkan, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu, sampai 2 kali. Kira-kira gimana perasaan Muaz bin Jabal? Jangan hanya dikatakan aku cintamu, tapi Rasul sampai bersumpah, demi Allah aku mencintaimu. La tada'anna ya Mu'adh, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Karena kita bisa berzikir karena ditolong oleh Allah, karena bertolongan Allah. Jangan ada yang merasa diri berjasa kepada Allah. Jangan ada yang menyebutkan saat berdoa, ya Allah, kenapa saya diuji? Aku selama ini masih menjaga tahajud. Aku selama ini suka salat tepat waktu. Aku selama ini menjaga duha. Aku selama ini menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Aku suka puasa Daud. Aku suka puasa Isnin Kamis. Tidak pernah saya tinggalkan Al-Quran. Tidak pernah saya satu hari menjauhi daripada sedekah. Suka berbakti baik sama orang tua. Saya suka menjaga silaturrahim. Jangan ada bahasa begitu sama Allah. Malu. Seolah-olah kita bertawar-nawar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa Allah saya diuji? Padahal saya sudah beribadah. Jadi merasa dia menegur Allah Subhanahu wa taala. Merasa perbuatannya benar, makanya dia tidak terima diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba berbahasa seperti ini sama Allah. Harus kita malu. Karena yang bisa membuat kita beribadah, yang bisa menolong kita beribadah, yang bisa menggerakkan hati kita beribadah, bisa istiqamah, wanita bisa berjilbab, bisa bersilaturrahim, bisa duduk di majlis. Allah yang menggerakkan hidayah itu. Allah yang memberikan. Cukup nikmat yang teramat mulia yang kita tidak mampu membalas dan mensyukurinya, lahir dalam keadaan Islam. Dan semua manusia lahir dalam keadaan Islam. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan suci Islam dan iman. Anak Katolik, anak Hindu, anak Buddha, anak dari mana-mana, semua lahirnya dalam keadaan Islam. Dia mengerti apa itu la ilaha illallah. Dan itu saksian mereka di hadapan Allah SWT ketika mereka masih di alam ruh. Ketika Allah bertanya, siapa Tuhan kalian? Mereka menjawab, Rabbuna Allah, Allah lah Tuhan kami. Semua berkata begitu. Tapi kok bisa kita melihat anak sekarang, anak sudah jadi Nasrani atau Yahudi atau Majusi atau Buddha. Kenapa? Dirubahkan agamanya oleh orang tuanya. Dan itu bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi, orang tuanya yang menjadikan anaknya Nasrani, orang tuanya yang menjadikan anaknya Hindu atau Buddha. Makanya saya tidak terima atau tidak suka dengan kata ketika ada seorang muallaf
tertarik kepada Islam dan dia mau masuk Islam, ini alhamdulillah kemarin masuk Islam. Bukan masuk Islam, kembali kepada Islam. Dia sudah masuk dari lahir, sudah di dunia Islam. Tapi dia hilang sebentar, pergi ke mana, jalan-jalan, dah tahu dibawa oleh syaitan, tersesat, terus kembali lagi. Bukan masuk Islam. Bahasanya kembali kepada suci, kembali kepada Islam, kembali kepada la ilaha illallah. Sama seperti kita orang Muslim, banyak hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kita karena dibiasakan oleh orang tuanya. Sekarang anak-anak belum usia 3 tahun, 4 tahun sudah pandai main game. Dari mana dia? Apakah selama di alam perut ibunya dia main game? Dikasih PS, dikasih handphone? Tidak. Kok bisa pandai pintar dari mana? Ya dari kita. Ibunya pusing dengan pandal anaknya, pusing dengan rewel anaknya, akhirnya udahlah, diam-diam, sini, bawa HP ini sana, main sana. Dia dah mau pusing. Dia tidak tahu dia telah menajarin anaknya sesuatu yang bahaya. Handphone memang ada sesuatu yang baik, tapi keburukannya lebih banyak daripada kebaikan.